Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia, NIM 1220015, Hukum Ekonomi Syariah kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sholat musafir dan caranya. Yang pertama, ada pengertian sholat musafir. Sholat musafir adalah sholat yang dilakukan oleh seseorang ketika sedang melakukan safar. Safar dalam bahasa Arab berarti menempuh perjalanan. Adapun safar secara syariat adalah meninggalkan tempat bermukim dengan niat menempuh perjalanan menuju suatu tempat. Orang yang melakukan perjalanan tersebut disebut musafir. Adapun tujuan dari sholat musafir ini adalah sebagai sebuah rukhsah atau keringanan. Kemudian ada macam-macam sholat musafir. Yang pertama, sholat jamak atau menggabung dua sholat. Jamak menurut bahasa berarti mengumpulkan, sedangkan sholat jamak menurut istilah adalah mengumpulkan dua sholat wajib yang dikerjakan dalam satu waktu. Sholat yang boleh dijamak ada sholat duhur dengan asyar serta sholat maghrib dengan isya. Macam-macam sholat jamak. Yang pertama ada jamak takdim, yaitu mengumpulkan dua sholat wajib dikerjakan pada waktu yang pertama. Yang kedua ada jamak takhir, yaitu mengumpulkan dua sholat wajib dikerjakan pada waktu yang kedua. Selanjutnya ada sholat khosyar atau meringkas. Sholat khosyar adalah meringkas sholat wajib 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat yang boleh dikosyar ada sholat duhur, sholat asyar, dan sholat isya. Kemudian ada sholat jamak khosyar, yaitu mengumpulkan dua sholat wajib yang dikerjakan dalam satu waktu dan jumlah rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Macam-macam sholat jamak khosyar. Yang pertama, sholat jamak khosyar menggunakan jamak takdim adalah mengumpulkan dua sholat wajib yang dikerjakan pada waktu yang pertama dan jumlah rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Yang kedua ada jamak khosyar menggunakan jamak takhir adalah mengumpulkan dua sholat wajib dikerjakan pada waktu yang kedua dan jumlah rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Selanjutnya ada syarat-syarat sholat musafir. Yang pertama sedang melakukan perjalanan, yang kedua perjalanan bukan memiliki tujuan yang negatif atau berbuat dosa, kemudian yang ketiga ada sedang dalam keadaan yang berbahaya seperti perang ataupun bencana. Selanjutnya ada tata cara sholat musafir. Yang pertama sholat jamak takdim. Contohnya mengumpulkan sholat maghrib dan sholat isya dikerjakan pada waktu maghrib. Yang pertama berniat menjamak sholat maghrib dengan jamak takdim, kemudian takbiratul ihram, kemudian sholat maghrib 3 rakaat seperti biasa, kemudian salam dan dilanjut berdiri lagi dan berniat sholat yang kedua, kemudian takbiratul ihram, kemudian sholat isya 4 rakaat seperti biasa dan diakhiri dengan salam. Selanjutnya ada sholat jamak takhir. Contohnya mengumpulkan sholat duhur dan sholat asyar dikerjakan pada waktu asyar. Yang pertama berniat menjamak sholat duhur dengan jamak takhir, kemudian takbiratul ihram, kemudian sholat duhur 4 rakaat seperti biasa, kemudian salam dan dilanjut berdiri lagi dan berniat sholat yang kedua, kemudian takbiratul ihram, kemudian sholat asyar 4 rakaat seperti biasa, kemudian diakhiri dengan salam. Selanjutnya ada sholat khosyar. Contohnya sholat khosyar duhur. Berniat mengkosyar sholat duhur, kemudian takbiratul ihram, kemudian sholat duhur 2 rakaat. Karena ini sholat khosyar, artinya sholat duhur yang tadinya 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Kemudian diakhiri dengan salam. Selanjutnya ada sholat jamak khosyar menggunakan jamak takdim. Contohnya mengumpulkan sholat duhur dan sholat asyar dikerjakan pada waktu duhur dan jumlah rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Yang pertama berniat menjamak khosyar sholat duhur dengan jamak takdim, kemudian takbiratul ihram, kemudian sholat duhur 2 rakaat, kemudian salam, kemudian berdiri lagi dan berniat sholat yang kedua, kemudian takbiratul ihram, kemudian sholat asyar 2 rakaat dan diakhiri dengan salam. Selanjutnya ada sholat jamak khosyar menggunakan jamak takhir. Contohnya mengumpulkan sholat duhur dan sholat asyar dikerjakan pada waktu asyar dan jumlah rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Yang pertama berniat menjamak khosyar sholat duhur dengan jamak takhir, kemudian takbiratul ihram, kemudian sholat duhur 2 rakaat, kemudian salam, kemudian berdiri lagi dan berniat sholat yang kedua, kemudian takbiratul ihram, kemudian sholat asyar 2 rakaat dan diakhiri dengan salam. Sebenarnya dalam melakukan sholat jamak ataupun khosyar itu sama saja. Yang membedakan adalah jika sholat jamak berarti kita menggabungkan sholat, berarti kita melakukan dua sholat wajib dalam satu waktu dan dengan jumlah rakaat yang masih tetap. Sedangkan sholat khosyar berarti meringkas sholat. Artinya kita melakukan sholat wajib namun dengan jumlah rakaat yang sudah diringkas. Contohnya sholat duhur yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kemudian antara sholat jamak takdim dan jamak takhir juga sama. Yang membedakan hanyalah niat dan waktu pelaksanaannya. Jika jamak takdim dilakukan pada waktu sholat yang pertama, sedangkan jamak takhir dilakukan pada waktu sholat yang kedua. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.